Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini kembali bisa diberikan waktu oleh Allah SWT, waktu yang sangat berharga, yang kalau kita bisa memanfaatkan, maka waktu ini bukan hanya bernilai uang, tetapi nilai yang lebih besar. Karena ada orang menyebut waktu adalah uang, ini nilai yang sangat kecil, karena waktu ini bisa dikonversi menjadi yang lebih besar, yakni apa? Ridho Allah. Hanya dengan waktu yang sebentar, kalau Allah ridho, maka waktu itu walaupun cuma 2-3 menit bisa bernilai surga. Itu kalau kita pandai mengkonversi waktu. Tetapi kalau kita ini tidak menghargai waktu, waktu lewat, maka tidak ada yang bisa dihasilkan yang bernilai dari waktu yang lewat tersebut. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari menyia-nyiakan waktu. Dan pada waktu pagi hari ini kita juga masih di bulan Haram sampai nanti di bulan Muharram, ya. Di bulan ini kita baru saja menjalankan ibadah, kalau yang tidak di tanah suci ya kita melaksanakan ibadah kurban. Dan pahala dari ibadah kurban ini luar biasa besar, dan Allah SWT itu kalau memerintahkan satu amalan ini yang secara zahir orang akan melihat seperti seakan-akan, wah ini kalau tiap tahun binatang disembeli terus dalam jumlah besar, apa enggak habis gitu ya. Padahal kalau itu sudah jadi syariat Allah, maka ya Allah SWT itu akan membackup semuanya, ya. Allah SWT itu akan menyediakan semuanya. Dan justru dengan adanya ibadah kurban ini, ya ternyata kita tidak melihat adanya bahwasanya sapi atau kambing atau binatang yang bisa dikurbankan itu kok habis, itu tidak ada. Ini disyariatkannya apa namanya, disembelihnya binatang kurban jantan misalnya, itu walaupun betina juga sebagiannya ulama fikih, tapi ini ya menyebutkan tentang tidak ada masalah kalau memang tidak ada misalnya. Artinya jantan ini diutamakan karena Rasulullah SAW menyembelih sembelihan jantan. Itu menunjukkan juga bahwasanya ini tidak akan mengganggu, ya, di satu peternakan di apa namanya, di luar negeri, ya, terutama. Jadi ada varian daging itu namanya filtrang gitu ya. Filtrang itu daging sapi yang masih muda. Saya kebetulan kemarin beli gitu ya. Daging sapi masih muda, saya telusur gitu, ini daging apa sih gitu ya. Jadi di peternakan susu, di banyak peternakan di dunia itu seringkali di kandangnya, padahal peternakan susu itu kan rata-rata namanya ngambil susunya itu sapinya adalah sapi betina, ya, sapi betina. Tetapi ternyata populasi ketika terjadi pembiakan sapi sapi perah, ya, itu tidak pernah bisa diatur lahirnya sapi itu betina atau jantan, dan selalu 50-50, sehingga di perbiakannya, di breedingnya itu sapi itu lahirnya itu ya pokoknya dari sekian ratus
pembibitan mesti separohnya jantan. Ya, jadi dan sapi jantan untuk sapi perah ya nggak ada manfaatnya gitu ya. Sapi jantan sapi perah buat apa gitu kan, tapi itu dibiayai untuk breeding gitu ya, dibiayai untuk breeding. Nah kalau untuk melahirkan ya jantan satu aja bisa untuk ratusan sapi betina gitu ya, itu di peternakan seperti itu. Nah akhirnya banyak sapi-sapi jantan yang ya mau dihidupin terus, eh, makan biaya ya, kemudian tidak bisa diambil apa, tidak bisa diambil susunya ya, akhirnya jadilah varian daging yang disebut sebagai filtrang tadi itu. Jadi daging sapi masih muda, biasanya umurnya nggak nyampe setahun, dan itu jumlahnya banyak banget, sebanyak sapi perah betina gitu kan. Itu setiap tahun dijadikan industri untuk sapi muda yang empuk ya, karena kan umurnya belum setahun dan itu laris ya. Artinya ketika tidak ada ibadah korban saja di dunia industri itu, mereka menjadikan sapi-sapi jantan ini terdisendirikan untuk disembelih jadi industri gitu kan. Karena yang namanya lahiran sapi itu ya, namanya yang punya sapi gitu ya, saya dulu mbah saya punya sapi itu ketika lahiran gitu ya, itu ya pedetnya atau anak sapinya itu bisa jadi jantan bisa jadi betina. Kalau sapinya itu betina gitu ya, wah itu ada namanya bancaan sapi gitu ya. Bancaan sapi itu orang tua bersyukur, wah lahiran sapinya ya, karena di desa itu sapi kan ya kita tahu sendiri, korban kemarinnya sapi nilainya sampai puluhan juta. Jadi kalau ada orang punya sapi terus lahiran, itu ibaratnya investasinya sudah mulai menampakkan hasil gitu ya. Apalagi ini betina lagi gitu ya, ya jadi calon induknya nanti bisa langsung bisa begitu ini agak gede dijual segera dapat duit, karena ini nanti jadi penerusnya gitu ya. Nah ini betapa Allah SWT sebenarnya ketika orang menjalankan ibadah syariat kurban itu nggak usah khawatir, wah ini tiap tahun sekian, ini sekian lah. Kalau tidak digituin saja di industri itu, yang namanya sapi jantan itu juga mesti disembeli gitu kan, seperti di susu sapi perah dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di sapi biasa jadi breeder kalau yang betinanya, kalau jantannya itu ya tetap aja nantinya untuk apa namanya industri untuk dagingnya. Nah ini sekedar menyampaikan bahwasanya ibadah kita itu tidak perlu dikhawatirkan, wah ini tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya, menghabisi spesies, tidak gitu ya. Allah SWT kalau memerintahkan sesuatu mesti sudah di backup semuanya. Kita lanjutkan tafsir kita kemarin sampai Al-Qamar ayat 19 ya. Bukan, ayat 17. Sekarang 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kadzabat Ad, telah mendustakan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ya, kaum Ad. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur, maka alangkah dahsyatnya azabi wa nudhur, siksaku dan peringatanku. Inna sungguhnya kami arsalna telah mengutus alaihim atau mengirim ya, arsalna itu mengutus atau mengirim alaihim atas mereka rihan angin sorsoran yang bertiup kencang ya, angin yang sangat kencang
fi yaumin nahsin, pada hari yang nahas. Nahas air ya, kalau orang nahas sekarang sebutnya sial gitu ya. Hari yang celaka, hari yang nahas, mustamir, dengan berterus-terusan. Mustamir itu terus-terusan, angin yang kencang bertiup pada hari yang celaka berketerusan. Disebutkan di ayat yang lain tujuh malam 8 hari. Itu di surat Al-Haqqah disebutkan di sana. Mustamir itu terus-terusan, ini sampai seminggu. Tanzi'un nas, yang merobohkan atau menjatuhkan manusia, ka'annahum, seakan-akan mereka itu ajazun nakhl. Ajazun nakhl itu pokok pohon kurma yang munqair, yang tumbang. Manusia itu pada bertumbangan, pada berjatuhan, ya, seakan-akan itu pohon kurma yang ambruk. Fakaifa kana azabi wa nudur, maka bagaimanakah atau alangkah dahsyatnya azabi, siksaku, wa nudur, dan peringatan. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk jadi peringatan. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil peringatan. Ini selalu diulang ayat ini untuk menjadi penutup kisah. Ya, kalau kemarin kisah Nabi Nuh juga begitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, ini pindah ke kisah kaum Ad, ya. Ditutup lagi dengan yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ani lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi ini kisah kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, tinggalnya di daerah Yaman. Ya, ada yang menyebut daerah Hadramaut yang sekarang banyak keturunan Rasulullah di sana gitu ya. Yang Habib-habib kan rata-rata kalau sekolah di Yaman. Ya. Nah, ini tempatnya di situ. Nah, kaum Ad ini fisiknya, secara fisik itu kaum yang perawakannya besar-besar, kuat, tapi bengis. Ya, kaumnya bengis karena merasa dirinya kuat. Nah, kekuatan yang ada pada mereka itu digunakan untuk kezoliman. Jadi kalau nyiksa orang, ya, memperlakukan manusia ya di luar mereka, itu mereka bengis, kejamnya luar biasa. Jadi badannya kuat-kuat. Kalau beberapa Israelia, tapi ini Israelia aja, itu mendekati tingginya bapak mereka Nabi Adam, ada yang kayak gitu-gitu. Tapi ini Israelia, tidak bisa didustakan juga nggak bisa dibenarkan gitu ya. Nah, itu badannya kuat-kuat dan mereka ini sombong, ya, dengan kekuatan yang ada itu sombong, dan memang kecenderungannya seperti itu. Ya, orang kalau punya kelebihan, kekuatan atau apapun itu yang merupakan kelebihan, punya kecenderungan untuk menjadi sombong, sehingga seperti iblis. Ya, iblis itu, apalagi iblis ya, kelebihannya banyak, ilmunya tinggi, duluan ada, ya, menjadi hamba yang terkenal taat, soleh, dan sebagainya. Wah, ini segala macam modal untuk sombong itu punya. Ya, sehingga akhirnya ketika diuji, datanglah hamba Allah yang namanya Adam alaihi salam, ya, kemudian Allah SWT memerintahkan sujud. Nah, itu ujian besar, meruntuhkan kesombongan, yang meruntuhkan apa-apa yang selama ini nempel pada dirinya. Sehingga makanya kan ada yang disebutkan di satu riwayat, ada orang yang nanti di hadapan Allah, Allah nggak mau lihat, nggak mau, jadi mereka itu disiksa dan sebagainya. Itu salah satunya adalah, ada beberapa disebutnya, beberapa diantaranya itu orang tua yang berzina, terus orang miskin yang sombong. Ya, salah satunya itu orang miskin yang sombong. Orang tua berzina itu kan, ya, kalau masih muda nafsunya ini gitu ya, tapi kalau udah tua kok masih berzina, nah ini sesuatu hal yang
dia oleh Allah Subhanahu wa taala itu azabnya luar biasa. Karena dianggap orang tua itu kan sesuatu kalau sudah sepuh gitu ya, orang kan dianggap sebagai orang yang ya wanita pun kalau berada di samping orang yang sudah sepuh itu nyaman. Ya, beda kalau masih muda gitu ya, ini merasa nggak aman gitu ya. Sehingga kayak kasus-kasus ada di pondok pesantren kiainya udah sepuh, kiai sepuh dan apa dianggap alim, nitipkan anak perempuannya itu orang aman ya. Ternyata tidak dijaga secara amanah, akhirnya malah kasus-kasus kiai-kiai yang saat ini sedang marak gitu ya. Makanya ada hadis menyebutkan orang tua yang berzina itu azabnya luar biasa. Ini orang-orang khusus yang nanti azabnya spesial gitu ya. Orang tua yang berzina, karena rata-rata pezina itu ketika orangnya masih kuat-kuat, nafsunya masih besar, ini udah tua gitu ya, tapi berzina. Dan kenapa? Karena memang potensinya jadi tadi itu amanah tadi itu, kalau karena orang rata-rata wanita apalagi masih muda deket sama yang muda takut-takut, tapi kalau ini orangnya kelihatan sudah sepuh nyaman gitu ya, nah, itu tiba-tiba kok malah pezinanya yang itu gitu. Nah ini bahaya. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Kenapa? Karena sombong itu biasanya punya sesuatu yang diandalkan ya. Kalau orang kaya misalnya, ya sombong ibaratnya ya wajar, bukan normal tapi wajar, karena punya kekayaan yang disombongkan. Orang pinter ya wajar kalau sombong karena punya kepinteran yang disombongkan. Nah, tapi ini miskin ya cuma sombong, lah ini apa yang mau disombongkan gitu ya. Nanti jemaah sudah miskin kok sombong, padahal sebenarnya tujuan Allah memiskinkan seseorang ada kalanya tujuannya itu adalah biar orang ini tawadu, karena di mana-mana mungkin dipandang rendah, terbiasa gitu, jadi tawadu. Jadi potensi untuk tawadu, untuk rendah, merendahkan, rendah hati gitu ya, itu besar ya. Gengsinya itu tidak terlalu besar karena biasa hidupnya sederhana, karena nggak punya apa-apa untuk diandalkan. Nah, sehingga tidak heran kalau para nabi itu ya, para nabi itu pengikut awalnya ya, tidak ada satupun nabi kecuali pengikut awalnya itu selalu dari golongan orang miskin. Jadi orang miskin itu rata-rata tidak punya gengsi, tidak punya sesuatu yang menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Tapi kalau orang kaya, oh, ini ada orang-orang ngaku nabi. Siapa nabinya nih? Orangnya kayak apa? Orang miskin gitu ngaku-ngaku nabi ya, sama saya aja kaya saya gitu ya. Itu masih ngukur-ngukur ya. Punya apa sih dia? Ngaku-ngaku gini gitu kan. Nah itu orang kaya, makanya orang kaya ikutnya belakangan atau setidaknya berhitung. Saya ikut dia, kekayaan saya habis apa tambah banyak. Itu orang kaya begitu. Sehingga jarang sekali orang-orang kaya itu kalau ada nabi atau apa itu ya, kisahnya kok tiba-tiba ikut duluan, itu jarang sih. Kalau di sahabat nabi itu ada, tapi itu pun juga bukan orang yang awal. Yang ikut awal itu sahabat Abu Bakar, karena sahabat dekat gitu ya. Yang kaya siapa? Yang kaya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu juga bukan yang termasuk awal ya, artinya tapi tidak punya kendala yang tadi itu, hanya memang beliau bukan orang awal. Tetapi Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam pengikut awalnya itu orang-orang miskin, kalangan budak, kalangan orang lemah. Nabi Nuh dihina-hina oleh kaumnya ya, karena yang ikut itu diejekkan di surat, di salah satu surat dalam Al-Qur'an ya, surat Hud kalau nggak salah. Di sana disebutkan pengikut Nabi Nuh itu disebutkan aradiluna badiyar ra'yi. Ya, aradiluna badiyar ra'yi itu orang-orang rendahan kami yang akalnya itu kurang. Ya, badiyar ra'yi itu akalnya kurang. Itu pengikutnya Nabi Nuh itu diejek oleh pengikutnya diejek oleh umatnya Nabi Nuh. Nuh, kok saya suruh ikut kamu? Lang pengikut kamu saja itu isinya aradiluna badiyar ra'yi. Orang-orang miskin dan akalnya
Ya pantas ajaran kamu pengikutnya kayak gitu-gitu. Ya, kita orang kaya enggak? Nah, itu barrier, ya, penghalang bagi orang kaya untuk langsung bisa menerima kebenaran karena adanya level itu tadi. Jadi harus meruntuhkan kesombongan yang terlalu tinggi. Nah, kaum Ad ini memiliki potensi untuk sombong ya, ibaratnya ya wajar. Kekuatannya besar, badannya keker dan lain sebagainya sehingga sombong. Kemudian azabnya itu adalah ini azab yang eh, sesuatu yang apa namanya ya, kadang-kadang Allah itu ngirim azab tuh kita nggak tahu wujudnya apa ya, seperti Nabi Nuh, nggak ada laut ya, nggak ada sungai besar ya, tapi kok banjir gitu ya. Itu kecuali kalau misalnya gini, tinggal di dekat gunung berapi yang masih aktif, nah itu orang punya was-was tuh ya, punya was-was, ini ntar lagi bisa aja gunungnya Allah mengazab lewat gunung yang meletus, sehingga banyak ya terutama di Indonesia ini orang-orang yang kalau tinggal di daerah gunung vulkanik itu punya ritual-ritual itu pasti ya, entah ritual biar gunungnya nggak ngamuk, nyembelih apa dan sebagainya, itu menjinakkan karena mereka melihat potensi siksa itu ada ya, bukan tambah taat pada Allah, bukan, tapi biasanya yang dijinakkan itu alamnya, padahal kan nggak harus begitu. Harusnya yang harus didekati itu yang punya gunung ya, yang menciptakan gunung, karena yang memerintahkan meletus itu kan gunung tidak meletus sendirinya ya, tidak mengeluarkan lava, magma dan sebagainya sendirinya, itu diperintah Allah. Makanya kalau tiba-tiba kok ibadahnya langsung ke gunungnya itu salah, ibadahnya itu yang kepada yang menciptakan gunung ya. Tapi rata-rata orang tinggal di dekat gunung itu mesti sajen apa itu ada, itu di mana-mana bisa ada ritual begitu. Orang saya tinggal di Karanganyar di lereng Gunung Lawu. Gunung Lawu itu sudah nggak bisa meletus, itu sudah nggak aktif. Itu aja sajennya banyak gitu ya. Apalagi masih lepek-lepek gitu ya. Kayak Bromo apa itu, di Bandung Tangkuban Perahu apa itu kan masih ada yang aktif gitu ya. Nah itu orang berpikir, wah ini kalau meletus dahsyat ini, itu wajar. Orang takut wajar. Tetapi Allah SWT seringkali mendatangkan azab dari wujud-wujud yang orang nggak duga. Nabi Nuh bikin kapal, jadi aja habis-habisan. Mana ada laut yang lautnya tuh jauh, yang kedua sungainya juga nggak gede, kok bikin kapalnya melampaui dari apa yang harus bisa dimuat gitu ya. Nah itu jadi ejekan, tapi ternyata ya mereka akhirnya baru ngeh gitu, oh ternyata Allah mau ngirim banjir. Nah yang ini yang kaum Ad ini angin ya, jadi di surat Al-Haqqah itu kazabat Ad wa Samud gitu ya, bil qari'ah fa amma Samudu fa uhliku bitoghiyah wa amma Adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah, sama bunyi redaksinya sama. Di fa amma Adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayam. Jadi sakharaha itu mengepung mereka kaum apa namanya Ad ini sab'a layalin 7 malam, wasama niata ayam, dan 8 hari, seminggu 8 hari 7 malam ya. Jadi itu di surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu di juz 29. Sab'a layalin wasama niata ayam khusuman fataro qauma fiha sor'a. Kalian akan lihat kaum-kaum itu, wah udah di situ. Jadi ada yang menyebutkan selain kenceng anginnya itu dingin. Jadi suhunya itu suhu yang dingin. Ya. Sehingga orang kemudian ka'annahum jazinakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka itu pokok kurma yang bertumbangan, sama persis, hanya agak lebih rinci kalau di surat Al-Haqqah. Di sini tidak disebutkan 7 malam 8 hari, enggak, tapi di surat Al-Haqqah disebutkan
angin kenceng, dingin, 8 hari 7 malam. Nah, kita sore gitu ya, gitu dulu pernah kan angin lewat di sini sore gitu. Lewat gitu aja pohon tumbang gitu ya. Itu udah ngeri gitu ya, beberapa atap pada jatuh gitu. Itu hanya cuma beberapa menit. Ya. Saya pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri di Bandung tapi ya, Puting Beliung. Itu seng ya, itu terbang ke atas. Orang semuanya lihat karena kenapa? Takut jatuhnya ini di mana ini gitu kan. Karena tinggi sekali seng gitu dan itu kan kalau menimpa orang ngeri itu ya. Bisa lukanya parah ya. Dilihatin itu bisa terbang seperti itu. Dan atap genting itu juga bisa terbang ke atas gitu. Cuma kalau atap kan prek udah, tapi kalau seng ini kan ngeri ya. Nah, itu terjadi di kaum Ad ya dengan angin dan mereka tidak menduga seperti itu dan kemudian matinya itu bergelimpangan. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini, jadi manusia itu dilempar oleh Allah dengan angin sampai tinggi ya, udah naik ke atas sampai muter-muter di atas terus dijatuhkan oleh Allah ya. Disebutkan tubuh mereka itu pada remuk ya, sebagian malah didetilkan di tafsir Ibnu Katsir itu terbangkan ke atas terus posisi jatuhnya itu kepala di bawah. Nah, itu Allah bisa bikin begitu ketika sudah melampaui batas amalan orang-orang yang di kaum Ad tersebut. Dan ini tugas dari Nabi Hud mengingatkan kaumnya ya, kemudian pada hancur sudah dan kota yang ditinggali itu ya hancur semuanya, nggak ada bekasnya. Nah, ini sebagian menyebutkan kalau yang dulu ada apa namanya video jejak Nabi gitu ya, itu kan ada kota, oh ini kaum Ad ini udah hancur dan sebagainya ya, memang sudah benar-benar hancur karena disapu oleh angin. Nah, makanya kita ini jangan merasa aman dari makar Allah. Makar Allah itu bisa datang dari mana-mana yang kita tidak duga. Orang yang paling celaka itu orang yang merasa aman dari tipu daya Allah. Nah, azab itu bisa muncul dari mana-mana ya, benda-benda yang sederhana pun bisa berubah jadi azab kalau Allah sudah menghendaki ya. Kaum Ad, angin ini kan sesuatu yang di sekitar kita jelas ada gitu ya, dan kita merasakan, bahkan tidak pernah merasa angin ini ganggu. Nah, tidak ganggunya angin ya karena Allah tundukkan ya. Bahkan nelayan kalau nggak ada angin, kalau dulu gitu ya bingung mau melaut, wah ini nggak ada angin gitu ya, layarnya nggak bisa berjalan ya. Kalau sekarang tenaga angin ini dimanfaatkan di beberapa negara untuk pembangkit listrik ya, itu dimanfaatkan. Artinya angin itu sesuatu yang bermanfaat, tapi orang lupa manfaatnya angin itu ada karena diizinkan oleh Allah yang mengendalikan angin. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu orang diazab dengan air ya, orang diazab dengan air. Air sesuatu yang memang akrab dengan kita. Kita nggak ada air mati ya, kita nggak ada air apa mati ya. Tapi ketika Nabi Nuh, airnya malah justru yang biasanya orang hidup dengan air, airnya dijadikan azab ya. Orang dengan angin bisa hidup ya, tumbuhan kawinnya itu pakai angin ya, jagung apa dan sebagainya itu kalau nggak ada angin itu biasanya jagungnya ompong-ompong gitu ya, tapi kalau ada angin apa itu jagungnya rapat gitu ya. Nah, itu hal-hal yang apa namanya membuktikan angin itu bermanfaat bagi manusia. Tapi orang bisa disiksa dengan angin. Api sama ya, api kita nggak bisa lepas dari api. Kita punya kompor apa, ada api semuanya ya. Tapi umatnya Nabi Lut diazab oleh Allah dengan api, dihujani batu api dari langit. Abrohah dengan api dikirim dari neraka, bahkan dengan batu-batu berapi gitu ya. Jadi unsur alam yang ada di sekitar kita, api,
angin, air. Itu sebenarnya kenapa bisa kita manfaatkan? Karena diizinkan oleh Allah, diizinkan kita mendapat manfaat. Orang lupa ada peran Allah di sana. Ya, sehingga semuanya itu berkhidmat. Berkhidmat itu melayani manusia. Karena memang dunia ini, bumi dan segala isinya ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Nah, kalau yang dilayani ingkar ya, kepada Allah sang pencipta alam semesta, ini alam semesta tinggal diperintah oleh Allah. Air sikat. Nah, itu langsung tenggelam ya, umatnya Nabi Nuh itu tenggelam. Angin doat tuh macam-macam sikat, ya udah hancur. Ya, umatnya Nabi Lut, wah ini macam-macam nih LGBT ini. Kirim dari langit habis. Dan setiap kisah itu selalu walakat yasarnal Qur'an li dzikri fahal mim mudzakir. Di apa namanya? Orang disuruh ngambil peringatan dengan kisah dari Al-Qur'an tersebut. Nah, sehingga angin, ya, ada lagi apa? Tanah, ya. Kan angin, itu kan unsur-unsur alam itu ya. Angin, air, api, tanah. Ada umat yang dihancurkan dengan tanah, ada ya. Korun itu kan ambles, ya, tanah itu langsung di apa namanya, ambles ke muka bumi gitu ya. Dari muka bumi ambles ke tanah gitu kan. Ada daerah mana itu, Dieng kalau nggak salah, itu tercatat kisahnya di Indonesia, namanya Kampung Legentang ya, Legentang. Itu saya baca kisahnya dari majalah LP POMUI tahun 91 ya. Tapi kisahnya itu sudah lama, kalian bisa di googling itu, kampung atau desa Legentang di daerah Jawa Tengah itu, kalau nggak salah daerah Dieng. Itu musnah ya, dalam semalam habis, nggak ada sisanya ya, ditimbun oleh tanah gitu kan. Jadi kisahnya itu ada saksi matanya. Saksi mata itu, ini orang baik lagi mampir ke desa itu, desa Legetang apa Legentang gitu, Legetang gitu ya. Nah, jadi masuk ke sana malam-malam gitu kan, dia disambut di ini gitu kan, dia mau tidur tuh merasa gelisah, ini kok saya nggak nyaman ya hawanya, padahal sana kan hawanya dingin ya, tapi dia merasa nggak nyaman. Aduh, kok seperti ada yang kehendak untuk pergi dari desa itu gitu kan. Ya sudah, akhirnya dia pergi kan. Baru berjalan berapa kilo dari desa ada suara kenceng gitu ya. Jadi terus tiba-tiba dia nengok ke belakang. Yang tadinya kalau desa itu kan mesti lampu apa, dan itu gelap gulita. Jadi habis dalam semalam desa Legetang itu. Nah, itu hal, dan itu nyata, kisah nyata di Indonesia. Dan memang itu desa yang ya kayak apa namanya ya, kalau sebagian ya apa, cerita tuh tempat prostitusi gitu ya. Itu oleh Allah SWT itu di apa namanya, dihilangkan begitu saja gitu kan, satu desa utuh gitu. Nah, itu tanah ya. Kalau kisah nabi-nabi kayak kaum Nabi Lut itu juga disebutkan wajah Allah apa aliyaha safilaha. Allah jadikan kotanya Nabi Lut itu atasnya itu menjadi bawahnya. Aliyaha safilah, safala itu bawahnya. Jadi Allah balik ya, kotanya Nabi Lut ya. Korun gitu ya, sombong, kekayaan ya, menyombongkan yang dia punyai, tenggelam ke dalam tanah. Jadi tanah, angin, air, api ya, itu semuanya kalau saat ini kita pijak tidak ambles, tidak menenggelamkan kita ya, air kita minum ya masih sehat, tidak menyelakakan kita ya. Api ya kita bisa kita manfaatkan, nggak menghanguskan. Yang dulu pernah di mana itu, Amerika, California, Los Angeles itu ya, satu kota habis gitu ya, itu bisa yang dengan api ya. Kemudian dengan tadi itu angin ya, ini kalau Nabi Hud ini angin ya. Nah, itu semuanya kehendak Allah. Makanya
yang perlu kita yakini, ini keyakinan kita semuanya, bahwasanya bumi dan seisinya itu tentara Allah. Ya, bumi dan seisinya itu tentara Allah. Bermanfaat bagi kita selama diizinkan oleh Allah. Kalau Allah SWT mengubah itu menjadi musuh kita, ya kita akan bermusuhan. Ya, selama kalau kita ini melawan Allah, maka bumi dan seisinya itu memusuhi. Ya, ada kisah di zaman Nabi itu ada sekretaris Nabi. Ini sekretaris Nabi. Ya, kisahnya ada dalam satu riwayat, walaupun riwayatnya ada yang menyebutkan ada kelemahan. Tapi ini saya ceritakan sekedar cerita gitu ya. Sekretaris Nabi, dia mencatat Al-Quran. Jadi tiap kali ada wahyu datang ditulis. Orang ini murtad. Ya, sekretaris Nabi murtad. Ya. Terus malah menjelek-jelekan apa dan sebagainya, gitu kan. Ya sudah. Akhirnya orang ini menemui ajal, ya mati. Terus ketika dia menjelek-jelekan itu dia berkumpul di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi, oh Muhammad tuh gini, oh dijelek-jelekin gitu ya. Nah begitu ini ternyata ajalnya dekat mati. Ketika mati dikubur, ya dikubur selesai diuruk, itu jasadnya lompat dari apa? Dari kubur yang barusan diuruk itu, lompat keluar. Orang-orang kaget, orang-orang Yahudi yang teman duduk kongkongnya yang ketawa-ketawa mengejek-ngejek Rasulullah SAW pada kaget tuh, keluar lagi gitu ya, dimasukin gitu ya, gali lagi ya, namanya keluar kan gali lagi, masukin lagi gitu, ada selesai diawasi, begitu mau pergi lompat lagi, jasadnya itu keluar lagi. Akhirnya yang ketiga ditutup di ini udah, yang ketiga lompat lagi. Terus orang-orang Yahudi udah. Jadi bumi itu menolak jasadnya. Jadi kalau kita ini masih diterima, mungkin kalaupun ada orang kafir diterima, mungkin kafirnya nggak terlalu keterlaluan. Ini bumi pun masih mau nampung gitu ya. Tapi kalau ini nih kafirnya keterlaluan. Ya orang sudah jadi sekretaris Nabi gitu ya. Sudah lihat wahyu turun, mencatat apa? Lo kok malah balik murtad terus menjelek-jelekan. Buminya muak gitu kan, itu kan kayak ngemut barang pahit gitu, apa pahit banget ini gitu, dimuntahin gitu 3 kali, akhirnya dikeluarkan. Orang Yahudi sendiri udah 3 kali gitu kan, akhirnya membusuk, dibiarkan nggak dikubur lagi ya. Jadi bumi itu masih mau nerima jasad kita dimakamkan ya karena perintah Allah. Air masih mau melayani gitu ya, tidak menenggelamkannya perintah Allah. Kalau tiba-tiba meledak ya, tsunami datang ya, itu semuanya juga perintah Allah ya. Sehingga kalau ada orang saat ini terkagum-kagum ya dengan misalnya Amerika punya rudal, punya ini itu dan lain sebagainya gitu kan, punya bom nuklir. Semua komponen senjata orang kafir itu tidak akan lari dari 4 unsur ini ya, entah itu tanah, api, kemudian air atau udara ya, semuanya komponen dari sana. Logam kan dari tanah, ledakan ini ya, itu kan api, ini gas begini kan gas angin ya, dia dilebur jadi mencair ya, kan air ya. Semua komponen senjata secanggih apapun yang dimiliki musuh itu tidak lepas dari tanah, air, angin, api, dan semuanya sebenarnya kalau kita paham hakikat, semuanya itu berkhidmat kepada Allah. Dan Allah sudah jadikan, ini jadi sunatullah. Sunatullah tidak berubah. Sebenarnya semua unsur angin, api, air, tanah tadi itu diciptakan untuk berkhidmat pada orang beriman ya. Jadi kalau orang beriman kok yakin apa namanya, orang-orang kafir itu dibantu oleh ini itu dan sebagainya, itu berarti hakikat keimanannya kepada Allah kurang ya. Berarti keimanannya kepada Allah kurang. Kalau Allah menghendaki, lah bom itu bisa meledak sendiri di tempatnya kok
Ya, karena itu masih tidak jauh dari angin, tidak jauh dari api, tidak jauh dari tanah, tidak jauh dari air, itu juga komponen-komponennya. Yang dulu air, tanah, api, dan angin ini pernah menghancurkan orang-orang kafir sebelumnya. Ya, kalau disuruh menghancurkan orang kafir sekarang, ya Allah bisa. Masalahnya, ini bukan tugas Allah, ini tugas kita. Gitu loh. Jadi kalau dulu Allah terjun langsung, ya masih ikut berperan dan kemudian diceritakan kepada kita untuk menunjukkan ini loh Allah tuh maha kuasa, bisa. Nah, semua cerita ini diceritakan kepada kita umat akhir zaman, ya agar apa? Agar kita ini menyelesaikan solusi dari semua masalah ini adalah mengajak orang taat kepada Allah. Itu solusi satu-satunya. Jadi bukan kita datang untuk membasmi, ya, datang bukan untuk membasmi. Sehingga Rasulullah SAW, inna arsalnaka rahmatan lil, sehingga Nabi itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Ya, nah kalau diserang gimana? Nah, diserang Nabi itu punya hak untuk membela diri. Makanya ada perang. Perang itu sifatnya membela diri. Yang ofensif apa? Yang ofensif, yang nyerang itu adalah dakwahnya. Dakwah itu nyerang. Nyerang ya keyakinan orang di ini. Ya, iya, memang dakwah itu nyerang keyakinan. Kenapa? Karena keyakinannya salah. Ya, kayak umatnya Nabi Nuh, orang keyakinannya salah. Umat Nabi umat Nabi Hud keyakinannya salah. Kaum Ad ini keyakinannya salah sehingga didakwahi. Sebenarnya urusan dakwah ini tinggal mau nerima atau enggak. Ya, selama orang kafir bersikap, selama orang kafir itu bersikap, maaf ya, saya enggak terima, saya punya keyakinan lain dan masih halus, ya, itu juga tidak menentang, tidak memusuhi, tidak mengganggu, itu biasanya azab itu ditahan oleh Allah. Tapi kalau udah nabinya disakiti, orang beriman diganggu, ya orang beriman itu tidak perlu bikin bom yuk, bikin nuklir yuk, bikin doa ke langit, ya itu nanti tanah, air, api, angin yang dulu pernah menghancurkan umat-umat terdahulu akan menghancurkan orang kafir di umat zaman sekarang. Nah itu yang Gaza, yang ini kan juga nasibnya seperti itu. Kenapa kok tidak segera ada tindakan dari Allah? Nah, Allah itu skenarionya seringkali kita tidak paham arahnya kemana. Ya Allah SWT pasti akan membuat skenario yang terbaik. Tapi yang jelas manusia, ini tugas manusia, itu adalah membuat ikhtiar dan introspeksi. Kalau tidak ada tindakan apa-apa dari langit, jangan-jangan yang bermasalah kita. Ya, sebenarnya rumusnya mudah. Orang beriman, bumi khidmat. Kalau ada apa-apa, buminya akan bela orang beriman dengan izin Allah. Tapi ketika orang beriman, bukan orang beriman, orang mengaku beriman, ya, karena kita belum tahu juga kita ini iman bener apa enggak, ya, belum diuji sama Allah. Orang mengaku beriman, ditindas di ini dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Terus kita doa, terus bumi nggak ngapa-ngapain. Ya, bukan berarti Allah sudah nggak dengar kita lagi, ya, bukan. Tetapi jangan-jangan apakah kita benar-benar sudah menunjukkan keimanan kita, ya, kepada hadapan Allah. Karena memang pada satu waktu, ya Allah itu pernah memberikan warning, peringatan melalui lisan nabinya. Ya, perintah Nabi itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkarlah kalian. Ya, karena kalau tidak dan kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di saat itu ya Allah SWT akan mendatangkan azab. Kemudian kalian berdoa minta azab itu diangkat, ya, tapi Allah tidak mendengar doa kalian lagi. Nah, hadis ini keras sekali, sangat keras. Bukan ditujukan untuk orang kafir, bukan. Saya waktu baca itu, waduh, orang beriman pun ada hadis yang sangat keras, ya, berkaitan dengan satu perintah. Ya, ini perintah amar ma'ruf
nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf lah dan nahi mungkar lah kalian. Kalau tidak, Allah akan mendatangkan azab. Terus kalian nanti berdoa dan Allah tidak dengar lagi doanya. Ketika kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran itu Bani Israel itu dilaknat dengan lisan dua nabi. Satu lisannya Nabi Dawud, dua lisannya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Ya, itu dijelaskan di hadis yang agak panjang. Penjelasannya adalah orang-orang Bani Israel itu dulu juga senang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tiap kali ada ini apa itu diingetin secara lisan, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada satu ketika mereka lihat kemungkaran, terus diingetin, fulan jangan berbuat mungkar. Nah, terus besoknya lagi ketemu lagi, kok masih berbuat mungkar, diingetin lagi, fulan jangan berbuat kemungkaran. Nah, terus kemudian ketemu lagi, diingetin lagi, kamu jangan berbuat kemungkaran. Nah, sudah 3 kali, sudah beberapa kali, terus besoknya lagi orang ini masih berbuat mungkar, tapi yang ngingetin itu sudah duduk kongko bareng, makan-makan, minum-minum. Ya, jadi toleransi terhadap kemaksiatannya itu sudah apa namanya ya, jadi sudah mulai toleransi. Jadi tadinya tuh kamu jangan gitulah, dia diingetin gitu ya, amar ma'ruf. Tapi lama-lama mungkin ya karena deket apa, akhirnya malah duduk bareng, ngomong bareng gitu ya, berteman akrab dengan orang-orang yang pelaku maksiat. Nah, disitulah orang-orang ini kemudian diancam dengan yang tadi. Nah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya dilakukan kemudian membuat batas yang tegas. Sebagaimana para nabi ini. Para nabi itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu membuat batas yang tegas. Makanya setiap kali ada azab, ya setiap kali ada azab, itu orang beriman dan orang kafir itu dipisah. Ya, mesti ada kejadian-kejadian yang menyebabkan orang beriman itu terpisah dari orang kafir agar yang diazab itu hanya orang kafir saja. Ya, seperti Nabi Nuh, ya selamat pakai perahu. Ya, kaum Ad sebelum dihancurkan Nabi Nuh itu diungsikan dulu oleh Allah. Kamu pergi, segera ini pergi, ini orang mau dihancurkan. Nabi Lut sama. Ya, malaikat yang mau ngingetin Nabi Lut itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim, bertamu. Ya kan kita pernah pelajari di surah sebelumnya. Ngobrol bertamu, Ibrahim, kami ini malaikat yang disuguh makan nggak makan gitu ya. Kami ini malaikat, ini istri kamu ntar lagi mau lahiran. Padahal istrinya udah tua, gitu, udah sepuh gitu ya. Istrinya udah sepuh, loh gimana ini bisa, Allah SWT bisa loh. Nah terus saya akan, loh kalian mau kemana habis ini? Saya mau ke tempatnya Nabi Lut karena kotanya mau dihancurkan. Jadi malaikat itu sudah ngasih tahu Nabi Ibrahim. Ya, sampainya di kota Sodom tadi itu, Nabi Lut dikasih tahu, segera pergi. Besok subuh harus segera pergi dari sini. Ya, semuanya pergi, tapi dikasih tahu, istri kamu nggak mungkin mau pergi. Ya, jadi orang yang masih ada sangkut pautnya sama orang-orang kafir mesti akan dipisah oleh Allah. Baru keluarga Nabi Lut itu selamat, kotanya dihancurkan. Semua Nabi begitu, semua Nabi. Tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah-kisah tadi itu Allah ingin menunjukkan selama ini kita yang nangani langsung, ya, selama ini kita yang nangani langsung. Tetapi umat akhir zaman ini PR kalian, kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah yang bekerja di belakang untuk mengubah hati orang-orang ini agar mereka taat kepada Allah, tapi dilihat dulu asbabnya. Ya, kalau mereka tidak mau, selama syaratnya terpenuhi, ya dakwahnya kuat. Hanya ini hati-hati, orang kalau dakwahnya kuat, itu bisa mendatangkan azab ketika yang didakwahi ini nggak mau. Ya, seperti para nabi itu dakwahnya kuat. Nabi Nuh siang malam, begitu orangnya nggak mau, itu dakwah yang kuat itu mendatangkan azab bagi mereka yang benar-benar nolak. Ya, sehingga
dakwah itu senjata luar biasa, melebihi bom nuklir sebenarnya dakwah itu. Kalau ada orang ahli dakwah, dakwahnya kuat, maka ini adalah senjata utama umat Islam. Karena begitu orang-orang dai-dai yang kuat ini sudah mulai menengadahkan tangan seperti Nabi Nuh, ya, yang minta ya agar umatnya dihancurkan, itu hancur bener. Doa Nabi Nuh kan diabadikan di surat Nuh, gitu ya. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir ini di muka bumi. Itu doanya begitu. Itu Nabi, ya, dai kuat. Ya, kalau sudah doa, sekedar mau menghancurkan umat manusia itu gampang. Mengadahkan tangan, terus ya Robbi, ya, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudilu ibadaka wala yalidu ila fajiran kafir. Karena kalau tersisa satu saja ya Allah orang kafir ini, nanti kalau lahiran, ya lahirannya orang kafir juga. Itu didetilkan sama Nabi Nuh dalam doanya. Jadi jangan sisakan satu pun. Kalau tersisa satu, nanti takutnya nanti anaknya kafir-kafir lagi gitu. Nah, akhirnya dibinasakan, tenggelam, dikabulkan, ya. Tidak perlu Nabi Nuh itu bikin bom, bikin nuklir atau apa, tinggal menggunakan alam yang ada, menggerakkan yang punya alam, selesai, ya. Tapi masalahnya kita sendiri, ya, ibaratnya amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kurang, sehingga tidak punya tenaga untuk menggerakkan yang punya alam, ya, doanya jadi tertahan sebagaimana tadi dalam satu riwayat, ini hadis sahih di Riyadhus Shalihin ada, ya, amar ma'ruflah kalian, nahi mungkarlah kalian, karena kalau tidak gitu ya, Allah akan menurunkan azab. Di saat itu kalian berdoa minta dihindarkan dari azab itu, terus doa kalian tidak didengar. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya. 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 Peperangan akhir zaman itu banyak diceritakan dalam hadis-hadis terkait dengan akhir zaman, dan itu menarik gitu ya. Dan orang kan kemudian menafsirkan macam-macam karena memang tafsirnya bisa macam-macam juga, itu tergantung konteks. Dan biasanya kalau menafsirkan hadis dengan konteks zaman itu ya harus hati-hati karena bisa keliru gitu kan. Bisa jadi zaman itu belum datang, karena perang itu di setiap zaman selalu ada gitu kan. Dulu zaman perang Irak Iran, ya, itu Islam semua, cuma satu Sunni satu Syiah gitu kan. Yang itu zaman saya SD SMP itu kan isinya kalau dunia dalam berita perang Iran, Irak Iran gitu ya. Nah, terus terjadi perang lagi, banyak sekali peperangan, dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang adanya peperangan. Tetapi seringkali ada hadis-hadis yang bercerita tentang perang yang disebutkan di situ umat Islam melawan orang kafir. Tapi ada juga yang sekedar menyebutkan bangsa ini nanti akan memerangi ini, bangsa ini akan memerangi, akan berperang bangsa Persika atau apa melawan ini dan lain sebagainya, yang di situ tidak disekaitkan sama akidahnya apa, tapi menunjukkan bahwa akhir zaman itu ada perang. Nah, hal-hal yang harus kita lihat dari peperangan dan mengaitkan dengan hadis itu harus benar-benar dilihat apakah memang perang yang dimaksud adalah terkait dengan hadis orang beriman berperang lawan orang kafir, ya.
Atau berperang dalam artian diceritakan ada peperangan-peperangan akhir zaman yang sifatnya bangsa ini akan berperang dengan bangsa ini, mereka orangnya wajahnya begini begini begini, ceritakan tentang, dan tidak menyebutkan mana yang beriman dari bangsa-bangsa itu gitu. Nah maksudnya ada peperangan yang memang perang tapi motifnya itu bukan masalah iman kafir ya, jadi perang itu ada motifnya. Nah perang Iran dan Amerika sekarang apakah mewakili antara iman dan kafir? Nah itu hal tersendiri itu, analisanya nanti macam-macam, karena ada yang menyebut wah ini si A ini tidak mewakili umat Islam, malah ini dan sebagainya. Saya tidak menyimpulkan bahwasanya ini pasti begini pasti begitu, tidak, tapi saya sendiri juga saat ini masih mengambil sikap untuk tawakuf itu ini apa kafir sama Islam ya enggak, karena nyata-nyatanya yang terkait sama peperangan itu hampir semuanya urusannya bisnis ya, terkait minyak, terkait selat, terkait tol, biaya tol Selat Hormuz, terkait ya geopolitik, bisnis dan lain sebagainya. Hal-hal yang wallah alam bisawab gitu kan, yang mencuat bahwasanya ini membela Allah dan Rasulnya tidak secara eksplisit ya keluar dari orang-orang yang berperang itu. Jadi semuanya kepentingan ya, kepentingan. Tapi apakah ini yang dimaksud dengan perang yang nantinya orang beriman melawan kafir, apakah itu atau yang lain, saya nggak tahu ya, sehingga pada prinsipnya kita hanya mengambil pelajarannya saja, betapa umat Islam ujian besarnya saat ini memang dunia ya, dunia. Ketika ada saudara kita yang benar-benar ditindas, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, yang punya senjata pun nggak bisa ngapa-ngapain angkat senjata. Orang Mesir itu paling dekat Muslim itu, di sana ada Universitas Al Azhar, Muslim juga ya, yai-yainya banyak nggak kurang, senjata punya, tapi tetangga sampingnya ditindas ya mereka diam saja, mau lari aja nggak boleh ya, sekedar mau ngungsi aja kan Mesir nggak mau, nggak mau, nggak usah lewat sini, akhirnya kan dibantai sampai mau habis gitu ya di sana. Hakikatnya bagaimana dan apakah itu Al-Azhar merestui dan lain sebagainya saya juga nggak tahu ya, sehingga kalau secara prinsip kan harusnya ini saudara muslim dibantu dong gitu, karena orang mengungsi kan dikasih jalan ya, sesama muslim ya, kita berpikirnya sederhana gitu, ibarat kalau tetangga lagi diserang sama orang-orang kafir gitu, kita tetangganya dekat dan dia minta tolong ya mesti dibantu, tapi ternyata kan enggak ya, ternyata enggak. Dan kemudian ya, ujiannya banyak ya, sebagaimana tadi saya ceritakan tentang lisan Nabi Daud dan Nabi Isa mengutuk orang-orang Yahudi karena amar ma'ruf nahi mungkar, tapi besoknya malah kongko bareng. Nah itu juga ditunjukkan oleh sebagian saudara-saudara kita gitu kan ya, satu sisi negara-negara Eropa bantu jajah, bantu menindas dan sebagainya, tapi satu sisi yang muslim-muslim ini malah beli klub-klub Eropa ya, yang punya klub Eropa itu siapa coba ya, raja-raja minyak, orang muslim semua gitu. Bukan bantu saudaranya yang sedang kena tindas, tapi malah beli saham di Chelsea, saham di Manchester City, saham di ini, dan itu keluar biayanya gila-gilaan, jutaan pound sterling gitu kan, yang untuk bangun satu negara kayak Gaza, Palestina itu bisa, tapi mending beli bola ke negara-negara yang kaya-kaya gitu ya, yang sebenarnya mereka kekayaannya itu lari ke senjata untuk membunuhi saudara-saudara muslim. Nah hal-hal seperti itu dulu orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah yang begitu-gitu. Nah sekarang ini kan nggak kelihatan, kalau Allah melaknat apa kelihatan bekasnya? Enggak juga ya, mereka makin kaya gitu kan. Nah sehingga sebenarnya lebih kepada ujian secara umum kepada umat Islam. Memang belum bersatu, selama belum bersatu ya akan terpecah-pecah gitu ya. Belum ada pemersatu yang kemudian membuat pemisah, ini loh kami orang beriman,
ini loh, ini orang-orang kafir yang kemudian kalau sudah saatnya terpisah begitu, itu Allah seperti sebagaimana umat-umat terdahulu mau jatuhkan azab mudah. Tapi kalau misalnya nih Nabi Lut masih di situ bersama kaumnya, terus mau diadab semua, ya nggak bisa, itu bukan rumus Allah. Ya, nabinya masih di situ, diazab semua, ya mati semua sama nabinya, enggak. Dipisah dulu. Setelah terpisah, baru yang kafir-kafir ini dihancurkan. Nah, itulah upaya yang sedang terjadi saat ini. Allah SWT ingin memisah antara orang beriman dengan orang kafir, itu benar-benar terpisah. Nanti kalau sudah terpisah komunitasnya, baru yang orang kafir akan dibinasakan. Sebagaimana Nabi Nuh dulu, Nabi Nuhnya diselamatkan pakai perahu. Nah, kalau sekarang kita belum tahu perahunya apa. Tapi semua kejadian itu berulang. Baru nanti kalau sudah terjadi kita baru ngeh, oh gini toh, ini maksudnya begini toh. Nah, kalau saat ini kita belum nemu, karena kalau langsung dijatuhkan azab, dan itu ada di surat Al-Anfal kalau nggak salah, Allah tidak akan menghancurkan satu kaum sementara di situ kalian masih beristighfar. Adanya orang-orang beriman istighfar di situ, gitu ya. Ini orangnya maksiat semua, tapi masih ada satu dua orang beriman yang beristighfar. Itu Allah nahan. Allah nahan. Karena adanya masih ada orang yang beristighfar. Itu keistimewaan orang beriman tuh begitu. Nah, tapi kalau nanti sudah terpisah, ini kafir murni, nggak ada lagi ini dihancurin, ini yang ini menang. Jadi nunggu fase apa namanya, disortir dulu, disortir dulu, dipisah dulu. Gitu ya. Ya, karena masih campur-campur. Ulamanya sendiri ketika memfatwakan, tolong dibantu saudara kita, itu nggak punya kekuatan, ya paling memfatwakan. Jadi mereka tinggal bersama orang-orang yang juga pemerintahnya bingung, kalau saya ngelawan nanti kita dihancurkan, saya harus membela rakyatnya. Jadi masih campur aduk. Di Saudi sendiri apakah mereka nggak peduli? Mereka peduli. Mereka peduli, tapi mau menempuh apa ya, akhirnya nolong nggak, beli klub-klub bola di Eropa gitu. Jadi masih bercampur aduk gitu kan. Ya kalau dikatakan oh ini, wah ini jelas kafir, ya nggak bisa. Uang hukumnya mereka juga masih sholat, masih ini ya. Cuma pembelanjaan hartanya itu nggak jelas, malah cenderung membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang-orang kafir daripada membantu tapi apakah jatuh jadi musyrik, jadi ini? Enggak juga kalau dihukumi secara fikih. Ya, secara fikih nggak bisa dihukumi seperti itu. Jadi masih campur aduk inilah, makanya kita nunggu situasi, ibaratnya kalau minyak sama air itu masih uplek gitu. Nunggu sampai tenang, sampai akhirnya oh ini minyaknya udah yang di atas, airnya yang di bawah. Dan saat itulah Allah SWT ambil keputusan. Benar-benar misah gitu. Ya. Oh iya, ya. 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 Oh, ya. Ya. Oh iya. Betul. Terus dinyatakan bahwa hadis itu hukumnya ya. Ini palsu, apa ada ciri-cirinya? Oh iya, baik. Yang pertama tentang isbat. Ya, isbat itu berkaitan dengan kata apa, sabit gitu ya. Sabit, sabat itu artinya peneguhan. Ya, peneguhan itu penetapan. Jadi ketika awal bulan Syawal, ya, penentuan perpindahan bulannya itu ditentukan dengan isbat, ya, karena memang kita diperintahkan ya dalam satu hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sehingga ibadah itu berdasarkan perpindahan bulan yang dengan melihat bulan, ru'yat. Nah, ru'yat ini ada bil fi'li. Bil fi'li itu benar-benar lihat. Ada lagi bil hisab, dengan
hitungan. Tetapi Nabi dulu melakukan dan tidak pernah melakukan hanya hisab saja, tapi melakukan benar-benar melihat hilal. Sehingga karena Nabi itu tidak pernah melakukan hitungan, ya artinya dengan melihat langsung, maka itulah yang digunakan dalil bahwasanya kita harus melihat. Nah setelah melihat harus dilaporkan, disumpah, baru diisbat. Nah diisbat itu dengan sidang. Nah ketika Lebaran kemarin ya itu selalu, ya selalu. Kalau untuk Dzulhijjah, Dzulhijjah ada juga. Di Dzulhijjah kemarin itu ada isbatnya dan saya ngikutin. Jadi menteri, walaupun beritanya itu tidak seheboh Syawal, tapi ada di tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Waktu itu kan saya masih ingat di pengajian pagi ini maupun di kajian sore saya selalu bilang ini tanggal 29, gitu kan. Besok itu bisa jadi tanggal 30 atau besok itu tanggal. Nah, saya masih ingat tuh, saya menyampaikan di sini, gitu kan. Kita nunggu sidang isbat. Nah ternyata sidang isbatnya ada, dan waktu itu saya ngomong ke apa namanya pengurus, nanti sore isbat. Oh isbat ya, iya. Apakah besok itu 1 Dzulhijjah atau enggak, gitu kan. Dan waktu itu sudah di sidang isbat ternyata 1 Dzulhijjah. Nah jadi akhirnya kurban dan sebagainya kita bareng. Dengan Muhammadiyah pun juga kebetulan hitungannya bareng. Dengan Mekah kebetulan hitungannya juga bareng. Ini posisi hilalnya itu agak bersahabat ini sehingga bisa bareng. Tapi apakah pernah beda? Sering gitu ya. Di isbat pun juga beda. Jadi ada yang Muhammadiyah duluan ngikutin Saudi, ada juga gitu kan. Karena Saudi ketika hilal itu di Indonesia belum bisa dilihat. Tapi ketika hilal itu sampai ke Saudi bisa dilihat, sehingga rata-rata Saudi duluan gitu kan. Sehingga kita apa namanya? Puasa Arafahnya gimana kalau gitu kan. Nah, kalau puasa Arafah kita ngikutin kalender tanggal yang bersangkutan. Karena puasa Arafah itu terkait tanggal, bukan terkait orang wukuf. Ya. Jadi puasa Arafah kita yang tanggal 9 itu tidak ada kaitannya sama wukuf. Haji itu baru ada di tahun terakhir, dalam artian Rasul mengerjakan wukuf haji itu di haji wada itu. Sebelumnya Nabi nggak pernah haji. Nah ketika Nabi tidak haji, puasa Arafah itu sudah disunahkan. Ya, puasa Arafah itu sudah disunahkan, padahal tidak ada haji karena Mekah itu Ka'bahnya dikuasai oleh orang kafir, sehingga yang namanya puasa Arafah tidak ada kaitannya sama orang wukuf. Jadi kalau misalnya Arafahnya di sana duluan, ya kita baru besoknya, ya puasanya tanggal 9 sesuai dengan daerahnya, tidak terkait sama wukuf orang haji. Tapi tadi poinnya adalah apakah tanggal Dzulhijjah itu tidak ada isbat? Ada. Dan saya waktu itu ngumumin, dan bahkan sehari sebelumnya itu juga saya sudah bilang ini ntar lagi ada isbat dan lain sebagainya. Jadi ada. Kemudian yang kedua terkait hadis. Hadis itu dihafalkan oleh para imam hadis, ya kemudian didewankan itu dikumpulkan menjadi satu kitab. Nah kemudian kitab yang berdasarkan, jadi ada kitab yang namanya musnad, ada yang sifatnya kitab sahih, ya, misalnya sunan. Ya, sunan itu kumpulan sunnah jadi sunan. Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai. Nah itu kumpulan hadis dikumpulkan menurut bab-babnya. Awalnya ya itu memang tidak bernomor. Awalnya tidak bernomor. Tapi untuk memudahkan pencarian, kalau dulu kan orang hafalannya kuat. Di hadis ini mana? Oh hadis ini di bab ini gitu kan. Langsung ngomong. Gitu kan. Satu kitab itu hafal nggak usah buka. Tapi sekarang ini orang kan hafalannya makin lemah, ya sehingga ketika mau nyari itu di kitab apa, di sirat apa, dan di bab apa, oh bab ini hadis nomor sekian. Nah penomoran hadis itu belakangan, ya jadi untuk memudahkan pencarian, mencari referensi, apalagi yang musnad Ahmad itu tidak ada bab-babnya,
Musnad itu lebih kepada penyusunan berdasarkan perawi, ya. Nah, dalam hadis itu kan misalnya dari riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu menerima dari siapa? Dari A. A menerima dari siapa? Dari B. B menerima dari siapa? Dari C. C menerima dari siapa? Dari D. D dari siapa? Dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nah, ini jalur mulut ke mulut ini namanya sanad. Sanad. Dan masing-masing orang ini ada generasi-generasinya. Dari A, dari B, dari C, D, baru kemudian sahabat-sahabat dari Nabi. Nah, untuk memastikan ini sahih atau tidak, ini berdasarkan penilaian A, B, C, D ini. Ya, Imam Ahmad terima dari A. A ini gurunya pasti. Ya, ini gurunya Imam Ahmad. A ini menerima dari B. Nah, kalau sudah ke atasnya lagi, ini tanda tanya. B ini bener nggak ada orangnya apa enggak? Ditelusur dari, nah ada kitab khusus yang isinya isinya adalah riwayat para rawi. A, B, C, D ini namanya rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Itu kisah hidupnya dikumpulkan dalam satu buku. Ya, kalau nama A ini terima dari A, ini dari B, ini dari C. C siapa ya? Coba dicek. Nggak dikenal. Nggak dikenal itu namanya majhul. Rawinya majhul, nggak dikenal loh. Ini nerima dari A, nah dari B, di C. C kok orangnya nggak dikenal. Tapi terus ngaku nerima dari D. D sahabat Nabi kita kenal. Ya. Ini dari Nabi. Berarti ada dalam rentetannya ada orang yang tidak dikenal. Nah, inilah derajat hadisnya jadi lemah. Karena adanya nama yang muncul yang tidak dikenal. Jadi satu hadis yang kita baca sederhana itu rumit itu. Rumit sekali. Makanya seringkali ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu A, B, C, D. Nah, ini bahas misalnya, yang satu menyebutkan sahih, yang satunya menyebutkan lemah. Ternyata perselisihannya di satu rawi. Satu rawi ini ada yang menyebut, oh dia orang soleh, orangnya ada, saya tahu orangnya soleh. Yang satunya nyebut, saya tahu orangnya ada, tapi ini orangnya pelupa. Soleh iya, tapi pelupa. Terus meriwayatkan hadis, wah resiko. Ya kalau benar, kalau enggak. Nah, akhirnya perawinya jelas, orangnya soleh, tapi pelupa, sehingga di situ terjadi perselisihan. Ya, yang nerima ya karena ini orang soleh, nggak mungkin, walaupun pelupa. Kalau orang soleh, ya namanya orang soleh, kalau dia nggak ingat, mesti nggak akan cerita. Ini dia cerita, berarti dia ingat. Yang satunya, jangan resiko. Ya akhirnya derajat hadisnya turun. Ya, jadi tapi kalau si fulan ada orangnya, oh ada, oh ini orang soleh nih, terpercaya, hafalannya kuat, gitu kan, bahkan punya catatan, bahkan punya ini nih rajin ngaji ini dan lain sebagainya, oh derajat hadisnya jadi sahih. Jadi serumit itu dipelajari di ilmu namanya mustalah hadis, ilmu mustalah hadis, dan itu bisa kita pelajari kok, karena ilmu alatnya sudah ada, dan itu memang harus neliti satu hadis itu bisa berhari-hari, padahal ada jumlah hadis itu jumlahnya ribuan gitu. Satu hadis itu bisa lama kita mempelajarinya. Makanya kita ya sudahlah, kalau nggak punya waktu kita terima aja dari ulama-ulama hadis, ini sahih ini karena kita bukan orang yang punya keahlian untuk meneliti satu-satu. Demikian aja. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan kita untuk bisa semangat terus belajar Al-Quran maupun Al-Hadis, karena memang ilmu ini luas. Semakin kita mempelajari, semakin kita nanti akan merasa nggak tahu. Ilmu itu berhasil dituntut itu kalau kita dengan semakin banyak belajar, semakin merasa tidak tahu. Tapi kalau sedikit ilmunya biasanya merasa sudah banyak tahu. Ini yang bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya tuh hormat majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.